hukum suntik jarum ketika berpuasa. Bapak Ibu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan seperti ini tak ada. Nah, karena tidak ada, maka memang terjadi ikhtilaf yang cukup luas dalam hal ini. Bahkan dalam fikih madzhab Syafi'i sendiri, terutama misalkan dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, itu dinukil paling tidak 3 fatwa ulama berkaitan batal atau tidaknya suntikan ketika puasa menggunakan infus. Itu paling tidak ada 3 fatwa dinukil. Yang pertama yaitu fatwanya batal secara mutlak. Jadi suntik seperti apapun, infus di mana tempatnya itu batal. Ini fatwa yang pertama, batal secara mutlak. Fatwa yang kedua mengatakan tidak batal secara mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita duduk sejenak di masjid. Selama kita duduk, jangan lupa kita niat untuk i'tikaf. Bagi yang belum niat, maka niatkan di dalam hati nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sambil i'tikaf, Bapak Ibu, kita akan sedikit meluangkan waktu membahas tentang pembahasan hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Insya Allah 15 menit ke depan kita akan membahas beberapa pembahasan berkaitan puasa. Kita nukil dari kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam yang ditulis oleh Sayyid Al-Allamah Abdullah bin Mahfuz bin Muhammad Al-Haddad Al-Alawi rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di beberapa pertemuan yang lalu dan beberapa asatidz sudah membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Termasuk di pertemuan 2 pekan yang lalu, kita sudah membahas tentang rukun-rukun puasa. Ada hal yang mesti dibuat, tidak bisa tidak, rukun seperti pondasi dalam bangunan. Dan rukun puasa tidak banyak, hanya 2 perkara. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, nomor 2 itu yang perinciannya banyak. Perkara yang membatalkan puasa pun secara ringkas sudah kita sampaikan sedikit di pertemuan yang lalu. Di pertemuan hari ini kita membahas beberapa pembahasan yang sering biasanya menjadi pertanyaan, yaitu diantaranya as-shaumu ma'al janabah. Pertama pembahasannya adalah apa hukumnya puasa dalam kondisi seseorang masih dalam keadaan junub. Keluar mandi di tengah-tengah puasa disengaja maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau kondisinya junub, dengan syarat Bapak Ibu, seseorang kondisi junubnya itu memang terjadi sebelum terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh, maka ini yang menjadi pembahasan kita. Jadi junub sebelum subuh, mohon maaf mungkin melakukan hubungan suami istri, enggak sempat mandi atau ketiduran, tahu-tahu jam 7 baru bangun. Maka bagaimana hukumnya? Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr fi Ramadan
wa huwa junubun min ghairi hulbin fayaghtasilu wa yasumu, rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Sayyidah Aisyah beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajar, sudah masuk fajar. Waktu subuh sudah masuk. Fi Ramadan, dan kejadian ini di bulan Ramadan. Wahwa, sedangkan Nabi junubun, dalam keadaan junub. Min ghairi hulmin, junubnya bukan karena ihtilam, berhubungan suami istri. Fayaghtasilu, maka Nabi kemudian mandi. Wayasumu, kemudian Nabi melanjutkan puasanya. Nah, ini jelas di sini bahwa kalau junub itu terjadi sebelum subuh dan belum sempat mandi, tahu-tahu waktu subuh masuk, maka puasanya tidak batal. Jadi tetap dia mandi wajib, selepas itu lanjutkan puasa dan itu tidak mengganggu sedikit pun kondisi puasanya. Sesuai dengan seperti yang kita dengarkan tadi, ini pernah bahkan terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kedua yang juga sering menjadi pembahasan atau pertanyaan. Al-matmadah wal istinsyaq lis-shaim. Apa hukumnya matmadah dan istinsyaq bagi orang yang berpuasa? Matmadah kumur-kumur. Istinsyaq memasukkan air ke hidung. Matmadah istinsyaq dalam pembahasan berwudu biasanya sering kita dengar pembahasan yang disampaikan oleh para asatid ulama kita. Kalau berwudu maka dianjurkan kumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke hidung itu disunnahkan mubalaghah, agak dalam-dalam memasukkannya. Jadi itu sunnah supaya lebih bersih. Nah, Nabi dalam hadis itu ada lanjutan, hadisnya belum selesai. Illa an takuna shaiman, kecuali kalian dalam kondisi berpuasa. Nah, yang dilarang atau yang Nabi cegah itu adalah mubalaghahnya, Bapak Ibu. Apa itu mubalaghah? Matmadah, kumur-kumur atau istinsyak dalam kondisi puasa tetap sunnah. Jadi jangan gara-gara puasa terus karena salah paham berwudu malah nggak kumur-kumur, berwudu malah tak masukkan air ke hidung, itu meninggalkan sunnah, wudunya sah. Tapi karena dia salah paham tadi, ini kumur-kumur nggak sunnah, kata dia mungkin pemahamannya, padahal tidak. Matmadah, kumur-kumur dan istinsyak tetap sunnah, hanya saja yang tidak disunnahkan itu mubalaghah, dalam-dalamnya itu yang tak sunnah. Jadi tetap dianjurkan untuk mengerjakannya. Nah, sedangkan kalau ada kaitan juga ini dalam bab mandi, dalam bab wudu. Ketika berwudu, misalkan in sabaqahul ma fi ma'murin bihi la yadurruhu wa in sabaqahu ma'al manhi anhu aftara wa alaihi al-qada. Kaman sabaqahul ma inda rabi'ah al-manhi anha fa inna alaihi al-qada wa in sabaqahu fil ma'mur bihi katsalitsah lam yuftir. Misalkan di dalam kondisi wudu sedang berpuasa, kemudian ada seseorang berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung. Tak sengaja dalam kondisi seperti itu tertelan. Nah, tertelan ini contohnya banyak. Mungkin diantaranya misal kalau tak sengaja itu sedang wudhu, na'udzubillah, lewat ular di kaki. Kan kaget itu. Lewat ular, sedang kumur-kumur, tertelan. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Kok bisa? Memang itu kaidah. In sabaqahul ma fi ma'murin bihi la yadurru. Kalau memang dia terjadi hal-hal kekeliruan dan kekeliruan itu terjadi dikarenakan dalam perintah. Kita tahu hukum agama itu perintah kan cuma dua jatuhnya. Kalau tak wajib, sunnah. Wajib itu perintah tegas, sunnah itu perintah yang tidak terlalu keras. Nah, dua-duanya perintah. Kalau sudah perintah Allah, perintahnya Nabi, kok terlanjur terjadi satu hal yang tak disengaja, itu dimaafkan. Sama kaitannya dengan mandi wajib nanti. Kalau di setengah siang Ramadan, ada seseorang mandi, tahu-tahu masuk air ke dalam rongga tubuh. Batal enggak puasanya? Ditengok dulu Bapak Ibu.
mandinya mandi perintah atau tidak. Seperti tadi kan, matoh kumur-kumur itu perintah atau tidak. Kalau ada orang kumur-kumur tapi bukan kondisi wudhu. Nah, misal jam 1 siang, jam 3 sore, ange ariha kata dia. Diambilnya gelas, kumur-kumur dia. Nah, itu kumur-kumur apa itu? Kumur-kumur sunnah itu dalam wudhu. Kalau sedang tidak kondisi wudhu kok kumur-kumur, tertelan, batal. Kenapa? Bedanya tadi, satu perintah, yang satu bukan. Bahkan di sini Sayyid Al-Haddad sampai menerangkan di sini, bahkan kumur-kumur itu yang sunnah kan cuma 3 kali kumur-kumur. Kumur-kumur pertama sunnah, yang kedua sunnah, yang ketiga sunnah. Kok ada orang kumur-kumur yang keempat? Lah, di kumur-kumur keempat ini kan tidak sunnah. Sunnah itu cuma sampai 3 kali. Di kumur-kumur keempat tertelan, batal puasa. Kenapa? Bedanya di sana. Yang 3 itu perintah, selain 3 itu tidak ada perintah di dalamnya. Mandi juga sama. Tengok mandinya dulu. Mandi wajib atau mandi sunnah? Mandinya mandi diperintahkan atau tidak? Kalau mandinya mandi perintah, ini mandi wajib, macam tadi ketiduran, tahu-tahu bangun, sudah lewat subuh, masuk subuh, mandi. Nah, termasuk air ke telinga atau ke tempat rongga-rongga, tidak ada masalah. Mandinya wajib kok, memang perintah Allah itu mandinya. Atau mandinya sunnah, hari Jumat. Gak sengaja, insabakohu ya, tak sengaja, kalau disengaja batal. Maka tak sengaja masuk air sedikit, nggak batal. Tapi kalau mandinya tak sunnah, mandi cari dingin, tahu-tahu masuk air ke rongga-rongga tubuh, batallah puasanya. Nah ini beberapa pembahasan yang biasa juga dibahas mengenai pertanyaan di seputar bulan Ramadan. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, biasa juga ada pertanyaan masalah rongga sebelum kita beralih ke hukum lainnya. Rongga tubuh itu ada beberapa ikhtilaf. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i memfatwakan telinga itu termasuk rongga yang mana kalau masuk benda ke dalamnya itu batal puasa. Jadi menurut Imam Syafi'i telinga termasuk rongga yang membatalkan puasa. Mulut jelas, hidung jelas, kubul jelas, dubur juga. Kubul mohon maaf tempat buang air kecil, dubur tempat buang air besar. Telinga itu menurut Imam Syafi'i termasuk rongga yang membatalkan puasa apabila benda masuk. Tapi mata tidak. Menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang menggunakan obat mata, fatwa dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Sedikit wawasan, bukan mencampur aduk, tapi sebagai wawasan. Menurut Al-Imam Abu Hanifah, telinga itu bukan termasuk rongga yang jauh yang tembus ke dalam. Enggak. Menurut Imam Abu Hanifah, telinga itu rongga yang buntu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, telinga kemasukan air tidak batal puasa. Tapi sebaliknya, mata menurut beliau ketika masuk air batal puasa. Nah, kalau ada orang kacau, tak bermazhab, di situ bahayanya. Giliran telinga saya ikut Imam Abu Hanifah aja lah. Giliran mata saya ikut Imam Syafi'i. Itu orang-orang rusak, tidak jelas mau kemana, tidak tahu siapa yang diikuti. Makanya bermazhab itu penting. Kalau kita tak tahu, tanya pada ulama-ulama yang mengikuti mazhab. Karena kaidahnya mereka ada masing-masing. Nah, ini mengenai rongga tadi. Kemudian, dalam beberapa pertanyaan lain juga tentang apa hukumnya hijamah. Hijamah berbekam ketika puasa. Bekam ketika puasa, ulama terjadi ikhtilaf di dalamnya. Di negara kita mayoritas mazhab Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa bekam ketika puasa tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Makruh ini dihukumi ada hadisnya. Ini bukan sekedar fatwa beliau, tidak. An Thabit Al-Bunani qol sa'altu Anasan radhiyallahu anhu akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la illa min ajli dhu'fi akhrajahu al-Bukhari. Hadis Bukhari. Beliau ditanya, sahabat Anas ditanya oleh Thabit Al-Bunani, apakah kalian meninggalkan bekam di zaman Nabi? Betul-betul kalian tak membolehkan bekam? Kata sahabat Anas, tidak, kami tetap bekam kecuali
kami meninggalkannya itu illa min ajli dhu'fi, karena memang faktor bisa membuat lemah berpuasa. Jadi biasanya kalau bekam ya agak lemas biasanya selepas itu. Lah makruh hukumnya dikarenakan ada penyebab faktor bisa membuat seseorang puasanya menjadi lemah setelahnya. Kalau lemah berpuasa berpotensi nanti puasanya batal, tapi tak sampai membatalkan puasa. Tak dipungkiri Imam Ahmad bin Hambal dalam fatwa beliau memang mengatakan berpuasa kalau berbekam itu membatalkan puasa. Beliau punya dalil tersendiri. Nah, tadi yang kita sampaikan dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi tidak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh. Kemudian ada pembahasan yang biasa juga ditanyakan sekitar fikih kontemporer. Mungkin sudah ada beberapa orang ustadz yang membahas, tapi mungkin sebagai pengulangan kalau memang ada yang membahas tentang hukum suntik jarum ketika berpuasa. Bapak Ibu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan seperti ini tak ada. Nah, karena tidak ada, maka memang terjadi ikhtilaf yang cukup luas dalam hal ini. Bahkan dalam fikih madzhab Syafi'i sendiri, terutama misalkan dalam kitab Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, itu dinukil paling tidak 3 fatwa ulama berkaitan batal atau tidaknya suntikan ketika puasa menggunakan infus. Itu paling tidak ada 3 fatwa dinukil. Yang pertama yaitu fatwanya batal secara mutlak. Jadi suntik seperti apapun, infus di mana tempatnya itu batal. Ini fatwa yang pertama, batal secara mutlak. Fatwa yang kedua mengatakan tidak batal secara mutlak. Nah, ini dua fatwa ini betul-betul berarti berbeda arah nih. Kutub utara dengan selatan, satu batal, satu tidak. Fatwa yang ketiga, nah fatwa yang ketiga ini al-ashah. Ini pendapat yang paling sahih dalam madzhab Syafi'i, yaitu at-tafsil, diperinci. Secara mudahnya diperinci, yaitu kalau memang membuat kenyang dan memang tentu dimasukkannya bukan lewat rongga-rongga yang jelas rongga. Kalau dimasukkannya lewat hidung, lewat mulut, tadi lewat telinga, mohon maaf dubur, kumpul, itu kan jelas rongganya, itu batal. Nah ini kalau dimasukkan memang betul rongga yang aslinya bukan rongga, lewat tangan, lewat selain daripada rongga yang jelas tadi, maka diperinci. Kalau memang membuat kenyang, itu membatalkan. Maka berarti infus itu batal. Karena infus memang fungsinya sebagai pengganti makanan. Nah kalau suntik biasa, terkadang ada beberapa orang sakit, kemudian dibawa ke UGD karena kesakitan, maka dokter suntikan obat penghilang rasa nyeri, itu kan ada. Nah, batal nggak? Nggak batal. Itu hanya sebatas penghilang rasa sakit, ya, tidak sampai berfungsi sebagai pengganti makanan. Itu kurang lebih secara singkatnya fatwa berkaitan dengan batal atau tidaknya suntik ataupun infus ketika seseorang berpuasa. Tak dipungkiri memang ada ulama yang mengatakan tidak batal. Ada juga yang mengatakan batal secara mutlak. Yang paling sahih dari pendapat itu yang ketiga, yaitu diperinci. Nah, kalau ingin hati-hati tadi, namanya orang sakit itu kan sudah ada keringanan sebenarnya. Dia tak wajib puasa selagi kalau memang sudah tak mampu, tak wajib. Maka kalau ingin hati-hati memang impus, ya selepas itu nanti kalau sehat, umur panjang dikotok, diganti puasa-puasa yang batal ketika dalam kondisi diimpus tadi. Nah ini hadirin hadirat, kurang lebih 15 menit kita membahas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa terjadi ketika berpuasa. Saya kira cukup. Ada pertanyaan mungkin? Kalau ada yang mau diskusi, tanya jawab, yang bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, mencium istri ketika puasa itu
jelaskan dalam Takriratus Sadidah dan dalam kitab-kitab fikih pun hukumnya terutama yang muda ya, ini tidak dianjurkan. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aku padahal pada waktu itu kondisi Nabi berpuasa. Nah, cuma Sayyidah Aisyah melanjutkan, tapi Nabi orang yang paling mampu menahan dirinya, menahan nafsu dan dirinya itu Rasulullah. Nah, umumnya orang kan tidak. Nah, tapi kalau sebatas cuma cium kening dan itu tak terlalu masalah. Ini yang menjadi permasalahan kalau memang dia dalam kondisi tak mampu dan memang dia yang lebih paham kondisi itu. Maka makruh, tidak dianjurkan untuk mencium istri di tengah-tengah berpuasa. Nabi pernah buat, tapi kita tahu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah orang yang paling mampu menahan dirinya. Semoga bisa memberikan jawaban. Oh, ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas sedikit beberapa pembahasan berkaitan dengan fikih puasa. Semoga apa yang kita bahas berfaedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.